hati-hati membanding diri dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali pergi ke tempat belanja, tempat makan, dan taman-taman peristirahatan, atau tempat permainan anak-anak. Kita juga setiap hari membuka media sosial, baik itu Facebook, YouTube, Reels, Instagram, dan lain sebagainya. Dari tempat-tempat dan media sosial tersebut, kita seringkali memperoleh kesempatan dan tertarik melihat kelebihan dan gaya hidup manusia dari kalangan yang berbeda-beda. Pada saat itu kita melihat kelebihan dan gaya hidup orang lain. Diam-diam muncul di benak kita kekaguman akan bakat, kesuksesan, capaian karir, kecantikan, ketampanan, kekayaan, dan status orang lain. Lalu muncul di hati kita keinginan atau dorongan untuk memiliki kelebihan seperti yang mereka miliki. Misalnya, kita ingin memiliki karir, status, atau kekayaan seperti mereka. Bahkan pengaruh itu suka mempengaruhi maksud saya itu penampilan mereka itu mempengaruhi perilaku kita, sehingga kita itu berperilaku seperti bukan kita sendiri, tapi kita membayangkan seperti mereka. Nah, pengaruh membanding-banding karir, kesuksesan, status atau kekayaan orang lain semacam itu bisa berakibat baik, bisa berakibat buruk. Ya, bisa kita menjadi minder, itu berarti menjadi buruk, tapi kita bisa menjadi termotivasi. Ya, tergantung bagaimana kita mengelola pola pikir kita sendiri. Melihat dan membanding kelebihan orang lain dengan apa yang kita sudah peroleh, itu bisa berakibat buruk. Misalnya kita merasa diri kurang, merasa rendah diri, merasa kecewa pada diri sendiri. Jika kita beranggapan bahwa kita telah gagal dalam usaha menggapai cita-cita, sehingga kita gagal mendapatkan posisi seperti yang diperoleh oleh orang lain. Memang manusia itu mempunyai kecenderungan selalu merasa kurang, terutama ketika mereka membanding diri mereka dengan orang lain yang melebihinya. Ini suka diperingatkan oleh orang-orang yang mempelajari tentang perilaku. Di antara mereka mengatakan, comparison is a thief of joy. Membanding-banding diri kita dengan orang lain itu bagaikan pencuri dari kebahagiaan atau kesukaan kita. Karena kita sudah memperoleh sesuatu yang sebenarnya sudah bagus sekali, tetapi kita menganggap masih kurang. Bahkan mungkin kita menganggap gagal, tidak seperti orang-orang itu atau tidak seperti teman-teman kita. Dan itu memang biasa dimiliki oleh manusia, karena manusia itu kalau membanding-banding terutama dengan materi, itu kepinginnya lebih banyak lagi. Sampai Rasulullah itu memperingatkan kepada kita, laukana libni adam wadiyani min malin labtagha wadiyan thalitha wala yamla'u jawfa bni adama illa turab wa yatubullahu ala man tab. Seandainya manusia, anak cucu Adam itu memiliki 2 lembah yang penuh dengan harta, dia kepingin lembah yang ketiga. Kalau kita gambarkan dengan angka, seandainya seseorang itu sudah memiliki kekayaan asetnya 1 triliun, dia kepingin menjadi 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun, dan seterusnya. Menurut Rasulullah, manusia itu
tidak merasa puas sampai perutnya itu diisi dengan tanah. Perut diisi dengan tanah. Itu berarti waktu meninggal, kemudian perutnya itu membusuk, diganti dengan tanah. Jadi memang ini suatu kecenderungan. Nah, kita bahas karena kita mempunyai kemampuan untuk menahan diri supaya kita tidak seperti itu. Karena kalau ada keinginan-keinginan yang lebih, dan lebih, itu bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, Allah mengampuni orang yang bertaubat. Ini berarti Rasulullah mendorong kita, seandainya kita ini, di antara kita ini, ada yang punya kecenderungan semacam itu, kita tobat. Tobat itu artinya kembali ke track yang benar. Kita kembali ke track yang benar, tentu karena istilahnya memakai taubat, itu mesti disertai dengan mohon ampun kepada Allah, dan kemudian meninggalkan cara-cara hidup yang tidak baik, lalu memperbaiki perilaku kita. Nah, untuk memperkecil kemungkinan merasa tidak puas atas apa yang sudah kita miliki, atau dengan kata lain, atas pembagian dari Allah, kita hindari membanding diri kita dengan orang lain yang lebih tinggi dari kita dalam hal materi atau keduniaan. Kita membanding, kalau dalam hal bidang materi atau keduniaan, kita membandingnya dengan yang di bawah kita. Jangan kita membanding dengan yang di atas kita. Rasulullah pesan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalian jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Nah, kalau kita mau semacam itu, membanding dengan yang di bawah kita saja, jangan ke atas, itu melebih memungkinkan kita bisa tidak menganggap remeh kenikmatan dari Allah untuk kita selama ini. Ya, kalau kita sudah kaya, kepengen lebih kaya lagi. Kepengen lebih kaya lagi, itu di sisi lain kita itu lalu menganggap apa yang kita miliki itu kurang. Kalau kita menganggap apa yang sudah kita miliki itu kurang, berarti kita menganggap remeh apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, Rasulullah juga menyatakan, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfalu minhu. Kalau kalian itu ingin melihat kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam hal harta dan dalam hal penampilan, penampilannya lebih cantik, lebih gagah dan sebagainya, maka hendaklah kita melihat yang di bawah kita. Membanding keadaan kita dengan orang lain itu pada umumnya akan berpengaruh negatif terhadap emosi kita. Seperti misalnya rasa minder, rasa iri, dengki, atau curiga. Curiga jika kita ini menekankan perbandingan itu pada aspek materi. Kecurigaan itu misalnya, kok dia bisa kaya raya seperti itu ya? Korupsi kali. Nah, itu kan berarti sudah mencurigai orang lain. Nah, karena emosi negatif tersebut itu menyebabkan ketidaknyamanan, kita akan cenderung mengatasinya dengan berusaha menambah lagi dan menambah lagi kepemilikan harta kita. Maksudnya begini, jadi kalau kita itu membanding orang lain lalu kita iri, itu rasa iri itu kan nggak enak itu. Kalau kita merasakan sesuatu yang tidak enak, mesti kita berusaha mengatasi. Nah, kalau kita merasa aku kok kalah, maka cara mengatasinya umumnya adalah aku tidak boleh kalah. Kalau dia kaya, aku harus lebih kaya. Kalau dia itu pangkatnya tinggi, aku harus bisa melebihi dia, dan sebagainya. Jadi kalau kita itu berangkatnya dari semacam itu, dari perasaan negatif, maka
usaha kita itu disertai dengan hal-hal yang negatif pula. Jadi kalau hal-hal negatif itu menyertai dengan usaha kita, maka dia khawatirkan kita tuh berusahanya itu lalu menghalalkan yang tidak baik. Allah berpesan kepada kita, kalau kita melihat orang yang sudah kaya raya, pangkatnya tinggi, tapi masih semena-mena seenaknya sendiri, kita nggak usah ngurusi itu. Ya kita punya kecenderungan, orang itu rakus sekali, orang itu maunya semua jabatan diambil, sampai puluhan jabatan dia pegang sendiri, sehingga dia tuh menjadi kaya raya karena setiap jabatan itu ada gajinya. Nggak usah ngurusi itu. Udah serahkan saja urusan itu kepada Allah. Ya, bahasanya Allah menyebutnya Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku yang ngurusi. Aku yang ngurusi seseorang yang aku ciptakan olehku sendiri. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku beri dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan ada anak buah yang selalu hadir. Kalau pejabat itu kan selalu ada pengawal-pengawalnya. Apakah itu pengawal sebagai kucu atau centeng atau ajudan, itu selalu hadir. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku beri harta yang melimpah, tapi tsumma yatma'u an azidakallah, dia kepingin tambah lagi. Kalla innahu kana li ayatina anida. Orang yang semacam itu adalah orang yang menantang kami, menantang kekuasaan kami, menantang keputusan kami, dan sebagainya. Nah, agar emosi negatif semacam itu tidak muncul di hati kita, kita menekankan perbandingannya bukan pada aspek materi. Nah, ini jadi kalau kita membahas sesuatu itu yang ada kecenderungan negatif, kita bahas negatifnya, kemudian kita membahas positifnya. Ya. Kalau satu kejadian itu membuat kita sakit hati, bagaimana kita ubah pola pikir kita sehingga kejadian itu membuat kita menjadi lebih senang, gitu. Ya. Jadi agar emosi negatif yang semacam itu tidak muncul di hati kita, kita menekankan perbandingan. Perbandingannya bukan dari aspek materi, tapi lebih ke aspek mental, spiritual, dan sosial. Contohnya misalnya begini, ketika kita melihat teman kita memiliki harta banyak, tentu dia memperolehnya dengan cara bekerja keras dan menghabiskan banyak waktu. Nah, dilihat dari materi, harta dia banyak, rumahnya besar, banyak lagi jumlahnya, kendaraannya mewah-mewah, dan jumlahnya banyak. Tapi aspek lain, bahwa dia bisanya memperoleh semuanya itu dengan usaha keras, berpikir keras, dan menghabiskan waktu untuk itu. Akibatnya, dia hanya memiliki waktu yang sedikit untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada istri dan anak-anak. Nah, untuk bersosiali dengan teman-teman lain pun juga kurang. Lebih parah lagi, ibadahnya menjadi kurang. Dia saking sibuknya seringkali lupa tidak sholat. Atau bahkan menyepelekan atau menganggap tidak perlu sholat. Nah, bisa juga kelebihan itu berupa keilmuan, kepandaian. Orang kalau sudah suka ilmu itu, membaca buku itu nikmat, ya. Tapi kalau ilmu sebagai ilmu saja, karena kita itu ada rasa kenikmatan kalau misalnya kita tidak tahu semula kemudian menjadi tahu, itu ada kenikmatan batin. Ya. Nah itu kalau hanya semacam itu yang kita cari, maka bisa lupa kepada Tuhan. Nah, terus coba kita banding dengan kita, tapi kita membandingkannya itu lebih ditekankan pada aspek mental, sosial, dan rohani. Ya. Dibanding kita, yang kebetulan harta kita tidak sebanyak dia.
kita merasa diberi oleh Allah waktu yang banyak, ya, karena aku tidak kaya, aku tidak banyak ngurusi harta. Karena tidak banyak ngurusi harta, aku mempunyai waktu yang lebih banyak daripada dia. Dengan aku mempunyai waktu yang lebih banyak, aku mempunyai waktu yang cukup untuk berakrab-akrab dengan keluarga, untuk membangun kerukunan keluarga, dan untuk berbakti kepada Allah. Yang biasanya tidak pernah ke masjid menjadi sempat ke masjid. Yang biasanya kurang silaturahim menjadi sering silaturahim. Nah, yang biasanya tidak pernah datang ke pengajian lalu sempat ikuti pengajian. Jadi kalau kita melihat orang yang semacam itu, alhamdulillah aku diberi waktu yang lebih banyak daripada temanku itu, sehingga aku bisa mengikuti kajian-kajian yang bisa meningkatkan keimananku. Yang mudah-mudahan kita ini pagi ini termasuk yang semacam itu. Teman-teman kita kenapa tidak bisa ikut? Ya karena sibuk. Karena sibuk. Terus kita jangan, wah aku karena tidak sibuk berarti penghasilanku kurang. Nah itu yang dilihat materi. Nah, itu akan jatuh sedih atau stres. Tapi tekanannya, alhamdulillah. Jadi pada saat-saat seperti ini order tidak banyak, kesibukanku kurang. Mumpung kesibukanku kurang, aku manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk membina kebahagiaan keluarga, untuk berbakti kepada Allah, untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat orang yang hartanya banyak atau pangkatnya tinggi, kita ingat peringatan Allah. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Kamu jangan memanjangkan matamu kepada apa yang aku berikan, kepada harta-harta yang aku berikan kepada orang lain. Memanjangkan mata itu bisa berarti melihat berlama-lama, karena kalau kita melihat berlama-lama kan bisa menjadi iri. Ya melihat sepintas saja. Terus jangan terlalu detail melihat kekayaan orang, ya. Nanti kita bisa menjadi tertarik. Padahal ketika Allah memberi harta banyak kepada seseorang, itu tuh ujian, ya linaftinahum fih, untuk kami uji mereka. Diuji, coba aku kasih harta banyak, dia masih ingat aku nggak? Ternyata begitu hartanya banyak, dia menjadi tidak sholat. Ketika dia hartanya banyak, dia dideketin oleh wanita-wanita muda, cantik, lalu terus dia tergiur dengan itu. Nah, memang biasanya suka begitu, kalau laki-laki itu kekayaannya berlebih, itu akan banyak itu orang yang mempunyai kepentingan. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Nah, perempuan banyak. Coba banyak kita saksikan, kan banyak orang yang kawin lagi itu karena kesempatan dekat dengan wanita itu banyak. Kesempatan dekat wanita banyak itu antara lain karena kekayaannya banyak. Karena kekayaannya banyak, dia punya perusahaan, anak buahnya banyak. Nah, anak buahnya itu ada yang cantik-cantik, yang menarik. Lalu kalau namanya anak buah, ya senang sekali kalau mendapatkan perhatian dari bosnya. Ya. Jadi kita hati-hati, ya, hati-hati kita tekankan pada aspek sosial, mental, rohani. Dampak membanding-banding itu bisa menjadi makin buruk jika kita berprasangka buruk kepada orang yang kita anggap lebih sukses tadi. Misalnya kita berprasangka bahwa dia telah memperoleh kesuksesan itu dengan cara yang curang. Nah, prasangka semacam ini bisa menyebabkan munculnya rasa dengki dan benci kepadanya. Allah melarang kita mendengki orang lain karena kedengkian bisa mengarah kepada hal-hal yang buruk dalam pergaulan masyarakat. Antara lain kecurigaan, kebencian, pertikaian, dan konflik antar anggota masyarakat. Dan itu bisa merenggangkan persaudaraan. Nah, makanya kita
jangan terlalu menekankan pada pemberian Allah kepada orang lain. Itu Allah sudah mempunyai kebijaksanaan sendiri, siapa yang layak diberi banyak, siapa yang layak diberi sedikit. Yang sedikit jangan iri, jangan dengki. Am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu mendengki kepada orang-orang yang telah Allah beri dari karunia-Nya? Ya, kadang-kadang orang yang sudah mempunyai kelebihan melihat orang lain masih tetap saja iri pada orang lain. Ya. Nah, untuk menghindari munculnya perasaan-perasaan buruk semacam itu, yaitu dengki dan permusuhan yang berawal dari membanding-banding nasib kita dengan orang lain, kita mesti meyakini bahwa nasib orang per orang telah ditentukan oleh Allah atas dasar kebijaksanaan Allah sendiri. Yang pasti kebijaksanaan Allah itu tidak pernah salah. Oleh karena itu, kita bangun rasa menerima atau rela atas kebijaksanaan Allah dalam membagi-bagi rahmatnya. Kata rahmat lebih luas daripada harta. Ya. Allah itu bijaksana dalam membagi rahmatnya. Rahmat itu termasuk kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan bakat, dan sebagainya. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un alim." Katakan, kelebihan atau karunia Allah, atau karunia itu milik Allah. Dan Allah itu memberikan karunia-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dia kehendaki. Allah itu kalau punya kehendak itu biasanya ada kriteria-kriteria, ada mekanisme-mekanisme yang digunakan oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah, karena Allah itu maha mengetahui, Allah bijaksana. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu mengkhususkan, menspesialkan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah lah yang memiliki karunia. Nah, kita meyakini bahwa kalau kita rela atas cara Allah membagi-bagi rahmatnya kepada hamba-hambanya, Allah akan memberi kecukupan dan bahkan akan menambahkan karunia-Nya kepada kita. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Seandainya saja mereka itu rela atas apa yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau dikatakan diberikan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk kita ini mendapatkan rezeki, mendapatkan bakat, mendapatkan keterampilan, dan sebagainya, itu yang diberi oleh Allah. Kalau dikatakan Rasulnya, itu berarti pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah untuk para sahabat. Nah, untuk kita, itu berlaku untuk yang dibagi oleh Allah. Dan hendaklah orang yang rela dibagi atas pembagian Allah, itu mengucapkannya hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Cukup, Allah akan memberi kecukupan kepadaku, Allah pasti akan memberi karunia-Nya kepadaku. Inna ilallahi raghibun. Kita berharap hanya kepada Allah. Nah, lagi membanding-banding diri dengan orang lain juga bisa berakibat buruk jika hal itu menimbulkan keinginan kita untuk mengejar ketinggalan dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi ingin mengejar, wah dia kaya, aku kepengen kaya seperti dia. Misalnya dengan cara menjilat atau memberi keuntungan finansial kepada atasan atas kenaikan pangkat atau diberi jabatan. Ini sudah marak di negeri kita. Kalau orang kepengen naik pangkat, itu lalu terus memberi upeti kepada atasannya. Tapi ini tidak berlaku di PPM ya. Kalau di lembaga-lembaga, terutama di lembaga pemerintah, itu lazim. Ya. Jadi bawahan itu memberi upeti atau memberi kemudahan kepada atasan. Itu akan memungkinkan dia naik pangkat. Ya, kalau misalnya seseorang akan menjadi direktur BUMN, nah itu mesti memberi kepada apa yang semua yang di atasnya, termasuk direktur utamanya, termasuk dirjen dan sebagainya yang menentukan jabatan itu. Nah,
Saya punya teman yang waktu itu ditawari untuk menjadi direktur di suatu BUMN. Tapi dia dibilang, kamu harus menyediakan sekian miliar. Dia bilang, waduh, saya nggak punya duit sebanyak itu. Dibilang, nggak usah kamu menyediakan duit sendiri. Kamu mau aja deh, nanti duitnya akan ada. Nah, itu akan menjadi pintu masuk bagi kejahatan-kejahatan berikutnya. Karena begitu dia jadi direktur, maka dia harus memberikan keuntungan kepada orang-orang yang memberi tadi. Yaitu misalnya dengan memberi proyek kepada mereka. Nah, karena itu Allah melaknati orang-orang yang menjilat dengan cara finansial tadi. Rasulullah bersabda, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknati orang yang menyogok maupun orang yang disogok. Kita juga bisa memanfaatkan perbandingan dengan kelebihan orang lain itu untuk menghasilkan hal yang positif. Jadi kita arahkan ya. Kalau toh kita terpaksa membanding, kita arahkan kepada hal yang positif. Misalnya dengan menggunakannya sebagai motivasi diri supaya kita bisa memperoleh kesuksesan yang serupa. Kalau ini seringkali kalau ada seminar mengenai bisnis, itu didatangkan pengusaha-pengusaha yang sukses. Lalu pengusaha yang sukses itu disuruh bercerita, bagaimana kok kamu bisa sukses. Aduh, mereka lalu menceritakan tentang success story. Nah, kan ini memang memancing orang-orang supaya membanding bisnisnya sendiri dengan bisnisnya orang yang maju tadi. Nah, ini dimanfaatkan, jangan lalu terus iri kepada dia, tapi oh caranya begitu, aku mau coba mengikuti langkah-langkah itu. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Jadi kita gunakan perbandingan itu untuk memotivasi diri agar kita mau bekerja lebih baik. Nah, dengan begitu kita akan memperoleh kebaikan ganda. Satu kebaikan dalam hal menolong, misalnya dalam hal kita memotivasi diri kita sendiri, dan juga dalam hal kita itu ketika kita berusaha keras, kita seringkali harus melibatkan orang lain di dalam usaha kita, misalnya, lalu berarti itu kita menolong orang lain. Ya. Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Yaitu yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Iri kepada orang yang kaya, mendapat kekayaan banyak, kemudian kekayaannya itu disalurkan untuk kebaikan-kebaikan yang benar, ya. Kebaikan-kebaikan yang benar, ya. Baik itu belum tentu benar. Misalnya menolong orang supaya menang di dalam pemilu, tapi caranya belum tentu benar. Jadi baik dan benar. Satu, ya, iri kepada orang yang mempunyai kekayaan, tapi kekayaannya itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang benar dan baik. Wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan iri kepada orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan sehingga dia bijaksana, kemudian dia mengambil keputusan-keputusan dengan kebijaksanaan tadi sambil dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi kita kalau merasa mempunyai ilmu, mempunyai kompetensi, jangan kita simpan sendiri, kita bagi kepada orang lain. Kompetensi apa saja? Lebih-lebih kalau misalnya kompetensi pintar mengaji, pintar membaca Quran, kita ajari teman-teman kita yang belum bisa, ya, supaya mereka terangkat keterampilannya dalam membaca Al-Quran atau dalam hal mempelajari ilmu. Ya. Kita juga memanfaatkan perbandingan antara kita dan orang lain dengan lebih memperhatikan kepada kelebihan kita sendiri. Nah, jadi misalnya kita banding dengan orang lain, dia punya kelebihan. Tapi setiap orang itu kan punya kelebihan.
dia punya kelebihan di satu bidang, kita mempunyai kelebihan di bidang lain. Nah, kita menekankan pada kelebihan yang kita miliki. Dengan harapan kita bisa mensyukuri apa yang kelebihan yang kita miliki itu. Kemudian kelebihan itu kita pakai untuk menolong orang lain yang lebih lemah dibanding kita dalam bidang yang kita kuasai tadi. Ya. Misalnya, ketika kita merasa melebihi kelebihan dalam keterampilan membuat kerajinan tangan, membuat handicraft, kita memanfaatkannya untuk melatih orang lain. Ini terutama kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu. Dan di desa-desa itu banyak anak-anak yang nganggur karena kalau waktu tanam begitu mereka bekerja buruh. Tapi setelah menanam padi itu ditinggal beberapa saat, nanti suatu saat ada pekerjaan lagi membersihkan rumput-rumput dan sebagainya. Nah, alhasil petani itu bekerjanya tidak terus tiap hari. Nah, pada saat mereka nganggur, kalau kita mempunyai keterampilan, misalnya keterampilan dalam membuat anyaman-anyaman begitu, anak-anak dikumpulkan dilatih. Nah, di antara kita ada yang punya keterampilan bungkus-bungkus saset itu disusun-susun bisa menjadi tas dan sebagainya. Nah, itu anak-anak itu diajari, kemudian nanti kita cari pemasaran. Cuma saya kalau di kota besar seperti Jakarta ini agak sulit ya. Mungkin karena pilihannya banyak, kalau mengerjakan semacam itu banyak yang tidak sabar. Kemudian ketika kita merasa memiliki keterampilan dalam berorganisasi misalnya, kita manfaatkan keterampilan itu untuk membantu pengelolaan masjid. Sehingga masjid itu menjadi teratur dengan baik. Dengan demikian, kita melaksanakan perintah Allah agar kita saling tolong-menolong dan sekaligus membuat diri kita ini menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kita juga akan memperoleh pahala setiap kali orang yang kita tolong itu memanfaatkan keterampilan yang kita beri supaya dia bisa menjadi lebih baik. Nah, Allah berfirman, "Ma yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Siapa yang menolong orang lain dengan pertolongan yang baik. Memberi pertolongan itu bisa dengan memberi sesuatu, memberi barang, bisa dengan cara melatih, bisa dengan cara memfasilitasi. Memfasilitasi seperti kalau kita itu bikin madrasah, kemudian itu memfasilitasi supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Kita bikin pesantren supaya anak-anak kita itu bisa mempelajari ilmu agama dan menghafal Al-Quran dengan baik. Itu termasuk menolong. Ya. Yakul lahu nasibum minha, dia akan memperoleh bagian pahala dari itu. Jadi kalau kita memfasilitasi misalnya dengan mendirikan masjid, atau tidak usah mendirikan masjid, dengan membersihkan masjid atau dengan memberi AC. Wah, ini kok panas sholat di sini. Aku fasilitasi biar orang betah di dalam masjid. Nah, ketika orang itu masuk masjid, dia betah lama di situ. Kalau nggak ada AC, cepat-cepat pulang. Nah, karena ada AC, dia menjadi lebih lama. Nah, itu yang masang AC akan memperoleh pahala yang sama dengan yang diperoleh oleh orang yang memanfaatkannya. Ada satu hal lagi yang bisa menghindarkan kita dari dampak negatif dari membandingkan diri kita dengan orang lain, yaitu dengan ikut merasa senang atas kesenangan atau kenikmatan orang lain. Ini jarang orang yang bisa seperti ini. Jadi kita tanamkan pada diri kita bahwa teman-teman kita itu ya sama dengan kita. Dengan kata lain, kita itu menaruh empati pada orang lain. Sehingga kalau misalnya kita sama-sama ujian, misalnya kita berlima ujian bareng, terus tapi yang diambil satu, yang kebetulan yang lulus teman kita. Kita jangan lalu
wah nyontek dia kali, wah dia ada orang dalam kali. Nah, sekarang ini musimnya kan orang dalam nih, nah, ordal. Oh, nggak usah begitu. Kita tanamkan di hati kita, dia juga sama dengan kita. Alhamdulillah dia lulus. Nah, terus kita lihat latar belakangnya. Oh, rupa-rupanya Allah memilih dia yang lulus karena dia mendukung kehidupan atau nafkah keluarganya. Dia adalah tulang punggung dari keluarganya. Oleh karena itu, Allah meloloskan dia supaya dia bisa mendapatkan tugas ini. Dengan mendapatkan tugas ini, dia mendapatkan penghasilan yang lebih bagus. Alhamdulillah. Jadi, kita merasa senang dengan apa yang menyenangkan orang lain. Jadi jangan kita itu senang ketika kita yang dapat, tapi kalau orang yang lain yang dapat, kita menjadi iri, nggak usah. Ya. Dan kalau kita bisa seperti itu, maka rasa iri itu akan hilang dari diri kita. Ya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum dia itu bisa menyukai apa yang dia suka itu diperoleh oleh saudaranya. Atau kata lain, tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia belum merasakan senang seperti orang lain itu merasa senang dengan apa yang diperoleh. Jadi dengan begitu kita tidak akan iri. Ya, alhamdulillah gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengelola pola pikir kita sehingga kalau kita melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu tidak mengakibatkan perasaan-perasaan buruk di hati kita. Justru itu kita manfaatkan untuk memperoleh perasaan-perasaan yang positif. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa membanding diri kita dengan orang lain itu bisa berakibat buruk, ya, bisa berakibat buruk, yaitu merasa rendah diri, kecewa, iri hati, dengki, kebencian, dan permusuhan. Nah, kalau tadi kita katakan bisa berakibat buruk, bisa dihindari nggak? Nah, untuk menghindari dampak negatif dari membanding-banding itu, kita menekankan perbandingan itu dari atau dalam aspek mental, spiritual, dan sosial, bukan pada aspek materi. Dan bahkan kita ambil positifnya. Ya, kalau itu tadi kan yang kedua, poin kedua, jangan kena negatifnya. Tapi yang ketiga kita teruskan. Justru itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Kita memanfaatkan perbandingan itu untuk memperkuat keimanan, yaitu dengan rela atas kebijaksanaan Allah dan ikut merasa senang atas kesuksesan orang lain dan memanfaatkannya sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk berbuat baik. Ya. Semoga Allah membimbing kita sehingga kita bisa memanfaatkan pembagian kenikmatan yang berbeda-beda itu justru membantu kita menekankan iman kepada Allah. Amin.